bisa dalam seminggu sekali atau apa kan sering jadi bintang tamu gitu di mana ya, di Trans, pokoknya setiap stasiun televisi ya. Cuman mungkin zaman sekarang kali ya orang tuh jarang nonton TV kali ya. Makanya aku kadang-kadang suka, masa sih nggak pernah lihat gue? Nah apalagi kan terakhir saya sinetronnya sama Devers, ya mungkin itulah kali ya. Zaman sekarang ini karena mungkin iklim keadaan kita sekarang ini kan lagi heboh, lagi carut marut, jadi mungkin orang nggak konsen ke TV kali ya. Menjaga eksistensi di dunia perfilman gimana sih? Menjaga keeksistensian kita sebenarnya satu aja. Nomor satu apa? Akhlak, itu nomor satu. Karena apa? Kita ini kan penjual jasa, jadi kita ya harus beramah-ramah, mesti berbaik-baik ke semua orang ya, karena setiap orang itu adalah klien kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bang Oji bersaing di dunia perfilman bersama artis muda seperti apa nih? Justru saya nggak merasa mereka bersaing. Justru saya sekarang harus banyak belajar sama artis-artis muda, karena kita sebagai pendahulu itu nggak bisa bilang gue senior, nggak bisa, karena zaman berbeda. Justru kita harus inovatif sama diri sendiri ya, karena apa? Kita harus belajar terus. Jadi kita jangan sampai ketinggalan ini ya, jangan sampai ketinggalan gaya sama anak sekarang gitu, karena kan itu udah beda zaman gitu. Jadi beda sama sekarang. Kalau misalnya syuting juga, misalnya kayak syuting, kalau dulu kan kita 3 bulan sebelumnya tuh udah dikasih skenario misalnya. Sekarang enggak. Sekarang di situ mau syuting kita nunggu skenario gitu. Jadi beda zaman. Banyak sekali artis-artis yang bisa dibilang yang udah agak lebih dulu senior gitu ya. Takut bersaing dengan artis muda. Nah, kamu sendiri gimana, Kang? Justru aku nggak pernah mau berasa bersaing. Justru kita harus mengisi diri kita. Jadi kita lihat ini sekarang trennya lagi apa. Gitu. Jadi kita nggak ketinggalan chapter gitu. Karena udah beda zaman sih, udah gaya mau ke bawah sekarang gitu udah jadul banget, udah laulu lah istilahnya. Nah, jadi kita justru mesti banyak belajar sama anak sekarang, karena anak sekarang tuh udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, malah pinter-pinter, honor murah lagi. Nah, itu kan saingannya tuh kan bikin kita gitu. Jadi kadang-kadang untuk masalah honor kita jadi ngulang lagi kayak awal kan gitu. Jadi ya berpandai-pandai lah mendidik. Punya budget tersendiri nggak sih dalam arti untuk sekelas Kang Oji sendiri? Punya budget tersendiri nggak sih untuk mengundang atau main film dari Kang Oji sendiri? Maksudnya? Budget tersendiri kayak misalkan punya harga gue sendiri segini gitu. Oh, kebetulan saya punya manajer ya, Tatalin. Jadi dia itu yang mengatur segala honor atau segala sesuatunya tentang saya itu udah ada yang ngatur. Jadi saya tinggal dada aja gitu. 3 tahunnya syuting, tahunnya nyanyi, tahunnya apalah gitu. Jadi nggak saya untuk masalah honor gitu saya nggak mau repot gitu. Jadi udah ada yang ngatur. Kang Oji sendiri gimana, Kang? Dalam arti kan bisa dibilang kesibukan tetap masih gitu kan, ada orang bilang banyak jarang kelihatan ya. Menanggapinya itu seperti apa? Apa kamu buat inovasi baru kayak sekarang kan banyak digital kayak YouTube atau apa gitu? Ya iya dong, kita harus bikin inovasi baru gitu. Misalnya aku juga ikutan jadi YouTuber misalnya gitu ya kan, punya konten sendiri. Aku punya namanya By CB News. Nah tolong ya di subscribe. Nah udah gitu lagi ada lagi misalnya apa ya? Iya pokoknya gini ya, rajin-rajin aja kita pertama gini ya, ngikutin tren. Misalnya gini, rajin aja ngikutin berita gitu loh. Misalnya sering buka-buka IG, sering buka Facebook atau apa. Jadi kita kan tahu nih perkembangan, apalagi perkembangan dunia industri keartisan ya kan. Jadi ya supaya kita nggak ini ya, supaya kita tetap selalu in gitu. Jadi ya saya justru mesti banyak belajar malah sekarang. Menjadi mentor para artis muda nggak sih Kang Oji? Dalam arti pernah sering ada yang nanya atau apa gitu? Ya itu biasanya kalau dalam lokasi syuting ya mereka nanya-nanya, misalnya mereka ngebandingin kalau dulu gimana, sekarang gimana. Tapi justru kalau aku bilang anak-anak sekarang pinter-pinter kok, malah mereka itu semuanya berimprovisasi gitu loh. Beda sama zaman saya. Kalau zaman saya itu semuanya by skenario. Kita nggak boleh kelebihan koma atau kekurangan titik gitu, itu nggak boleh. Jadi sesuai dengan skenario. Jadi kita yang kita mainkan itu adalah intonasi. Nah sekarang beda. Jadi ngomongnya tuh juga ngomong ya sehari-hari gitu atau Jadi semuanya improvisasi. Yang kadang-kadang juga saya jujur aja saya agak keteteran gitu loh. Karena kan
kalau improvisasi itu kan nggak ada batasnya gitu, terus kayak orang main pingpong gitu kan, cetak gitu. Jadi ya kita mesti berpandai-pandai. Cuman kenapa film zaman dulu itu lebih menarik ya? Itu kalau saya bilang sih ya, itu semuanya kalau saya bilang tuh skenario gitu loh. Itu skenario tuh menunjang sekali. Karena apa? Karena gini kan, kita kalau ngomong sehari-hari sama ngomongin skenario kan beda. Ngomong skenario tuh betul ngomong bahasa Indonesia yang baku gitu kan. Jadi yang ini nggak mungkin seharian ngomong gitu kan, tapi justru itulah karena kita kan pertunjukan. Nah itu yang kadang-kadang hilang di mata saya. Maksudnya roh tentang acting itu hilang maksudnya. Jadi harus butuh waktu berapa lama lagi untuk latihan atau memang langsung dadakan? Mas Oji waktu pernah syuting kemarin ini terakhir ini? Iya, syuting sekarang tuh yang seperti saya bilang tadi, gantian artis yang menunggu skenario. Jadi nanti kita dibagi satu-satu gitu, udah kayak ujian negara. Nah, saya bilang gini, lalu orang masih muda gampang ya kan, nah gue kan 57 tahun. Jadi kalau misalnya lihat skenario kan macam kayak mau ngapalin ujian negara. Jadi ya kadang-kadang yang kalau saya lagi gambut tuh yang saya bete kadang-kadang ada satu orang yang megangin skenario, saya ngomong deh, dan udah akhirnya nggak ada way out-nya gitu. Sering buka rahasia. Sering kumpul nggak sama artis-artis jam dulu kayak Bagi Kia, Bagi Kuat Mola dan lain-lain gitu? Ya, mungkin sejak berkeluarga, mungkin karena mengurus rumah tangga kali ya, dia lagi seneng-senengnya punya anak, punya suami, jadi ya kita sekali-sekali lah. Tapi kalau sama dia, saya intens gitu. Sama dia, sama siapa lagi ya. Justru saya banyak bergabung sama kayak ada artis laga, karena kan saya gini-gini kan saya ini ke bintang laga juga kan. Nah itu saya justru banyak kumpulnya sama bintang laga. Ada Ken, tau kan Ken yang main Wiro Sableng. Terus ada lagi Dani, juga saya berkehilangan teman itu Hadi Leo yang main sebentar. Kita kan dulu kan satu wadah ya, satu produser di Heri Topan Intersin. Nah, jadi ya kadang-kadang apa ya, tapi alhamdulillah kita masih kumpul, masih intens kumpulnya. Ada progres mau bikin proyekan atau apa, bikin apa gitu? Saya untuk film belum dulu karena saya sibuk masih nyanyi, apalagi ini kan lagi musim pilkada, musim kemarin caleg-caleg gitu, musim pilpres gitu. Jadi saya keliling terus, saya ngamen dari satu kota ke kota lain dan tuh esek lagi sama cerita. Nah jadi saya gitu, saya ngamennya sampai ke pelosok-pelosok ya kan. Bahkan bukan ngamen aja, jadi saya itu ditugaskan untuk menemani sang calon gitu, jadi belusukan gitu, terus ke ya alhamdulillah ya, jadi saya banyak tahu tentang Indonesia itu ternyata luar biasa banget, indahnya, bagusnya gitu. Jadi maksudnya gitu ya, jarang di tempat-tempat lain ya, di tempat-tempat kayak di kota-kota mana atau di luar negeri lah, itu beda banget sama Indonesia. Indonesia tuh kalau saya bilang luar biasa banget. Jadi sebelum keluar negeri kalian harus jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Mas Ozi kan sempat kemarin syuting aktor, sekarang nyanyi, banting setir nggak sih atau gitu? Salah banget, saya ini jebolan bintang radio. Jadi saya dulu tahun 85 itu udah pernah rekaman 2 kali tapi nggak laku, mungkin belum gundul kali. Nah itu, jadi akhirnya tahun 94 baru itu album saya pertama, itu alhamdulillah saya termasuk artis pendatang baru yang dulu di BASF Award ya. Terus ada video musik Indonesia saya juga udah dapat. Jadi cuman karena saya kelamaan main sinetron, jadi waktu dulu tuh nyanyinya tuh ya terpaksa ditinggalin gitu. Jadi orang banyak tahu saya itu pemain sinetron, padahal saya ini penyanyi sebenarnya. Saya ini penata rias sebenarnya. Masih menerima job juga pengantin gitu, masih. Multi talent banget ya Bang. Iya, bukan multi talent, yang ianya kekurangan order. Ya alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Thank you. Siap, Mas. Ya.